Ada seorang perempuan namanya Rima Fakih. Dia adalah perempuan muslim pertama yang terpilih menjadi Miss USA. Coba di search di internet Miss USA 2010, Miss USA tahun 2010 atas nama Rima Fakih. She was the first Muslim to be crowned Miss America in 2010. But Lebanese American beauty queen Rima Fakih officially converted to Christian. Akhirnya secara resmi beralih agama dari seorang Muslim menjadi Kristen. Ada data-data yang bisa kita lihat tentang dirinya. Dia lahir tanggal 22 September 1985, 35 tahun, 36 tahun. Dia lahir di Lebanon, di sebuah tempat bernama Shriva. Dan dia kuliah di Henry Ford Community College dan juga di University of Michigan di Amerika Serikat juga. Dia seorang model, seorang peragawati, dan dia akhirnya menjadi direktur dari pencarian perempuan cantik di Lebanon. Ada banyak karya yang dia buat, terutama di dunia entertainment. Tetapi yang menarik perhatian, bahwa dia termasuk salah seorang pegulat di WWE, professional wrestler, pegulat profesional. Tetapi yang menarik perhatian adalah akhirnya dia menikah dengan seorang pria juga berdarah Arab Timur Tengah yang bernama Wassim Salibi, tetapi mereka akhirnya menjadi seorang pasangan keluarga Kristen. Dikatakan di sini, Rima Fakih berasal dari keluarga muslim yang baik dari aliran Syiah. Dan sebenarnya tidak mengejutkan bahwa dia akhirnya memilih menjadi seorang Kristen. Karena keluarganya boleh dikatakan bukan keluarga yang sangat kaku dalam agama. Meskipun mereka dikenal sebagai religious family dalam keluarga intinya. Dan dia dibesarkan dalam keluarga yang ada corak Kristennya. Dikatakan di sini, my brother-in-law is Christian. Saudara iparnya adalah seorang Kristen. Dan dia membaptis dua anaknya, keponakan dari Rima Fakih, juga dibaptis menjadi Kristen. Dan I have an uncle who converted to Christianity. Saya punya paman yang berubah panggilan atau ya berubah arah hidup beragamanya dari Muslim menjadi Kristen. Dan dia menjadi seorang pendeta sekarang. Apakah pendeta atau pastor, priest dalam bahasa Inggris. Dikatakan oleh Rima demikian. Rima yang masuk sekolah Katolik berkata, dia dibesarkan di sekolah Katolik. We go to church on Easter. Kami pergi ke gereja pada hari Paskah. We always had a Christmas tree. Biasanya kami selalu bahkan memiliki pohon Natal di rumah, and every year we go to the Radio City Christmas show. Ada satu pertunjukan Christmas Natal setiap tahun yang diselenggarakan oleh saluran radio. Dan kemudian juga menonton The Miracle on 34th Street. Satu tampilan. But we celebrate some of the Islamic holidays as well. Tapi juga merayakan peringatan Islami setiap tahunnya sebagaimana biasanya. Tetapi nuansa kekristenan sudah dia hidupi. Sudah dia alami. Namanya Rima Fakih. Ketika dia kuliah di Michigan, dia sebenarnya mendapatkan komunitas Muslim. Dan di sana orang tuanya sangat menganjurkan, pelajarilah Islam dengan teman-temanmu yang ada di komunitas kuliahmu. Tetapi sepertinya Rima Fakih tidak menemukan passion di sana. Dan ketika dia berpacaran dengan seorang Kristen, teman-temannya berkata, hey, tidak perlu kamu masuk menjadi Kristen. Kamu bisa tetap bertahan dalam agamamu. Tetapi Rima Fakih memilih untuk akhirnya menjadi pengikut Kristus. Suatu kali Rima Fakih membuat satu postingan di dalam media sosialnya di Twitter dengan mengutip Filipus 4 ayat 13. I can do all things through him who strengthens me. Dalam dia aku dapat melakukan segalanya. Lalu, kita sudah berbicara tentang Rima Fakih yang mantap dalam imannya, yang dengan mantap memiliki kekristenan, dan akhirnya kita tahu bahwa Kristus berkarya menyentuh hati bukan hanya orang Kristen sendiri,
tetapi hati banyak orang. Saya menemukan satu artikel dari Gaudium et Spes, satu dokumen dari Konsili Vatikan II yang menegaskan bahwa Kristus mati bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi bagi semua orang yang berkehendak baik. Di dalam hati siapa kasih karunia berkarya atas cara yang tidak tampak. Kristus telah wafat untuk semua orang. Dan karena panggilan terakhir manusia sebenarnya adalah satu, yaitu panggilan ilahi. Maka haruslah kita yakin bahwa Roh Kudus memberikan kemungkinan kepada semua orang untuk bergabung dengan misteri Paskah atas cara yang diketahui Allah. Bukan hal gampang bagi Rima Fakih untuk memutuskan menjadi Kristen. Dia tidak didukung dengan langsung begitu saja oleh orang tua. Teman-temannya berkata, "Hei, kamu akan masuk neraka kalau kamu memilih menjadi Kristen." Tetapi akhirnya panggilan itu dia rasakan, dan Kristus sebagaimana dikatakan wafat bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Selain itu, pantas juga dikatakan bahwa lingkungan, sekali lagi lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan hidup beriman dari seseorang. Hidup beriman dalam arti dalam ruang agama apa dia berkembang. Kalau ternyata di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ada banyak agama lain yang dijumpai oleh seseorang, kalau keluarga memberikan asupan, memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang agama yang dia miliki, tentu si orang ini seperti Rima Fakih, dia memiliki panggilan kekristenan dari lingkungan di luar keluarga. Demikian juga orang kalau memiliki panggilan kekristenan yang ditumbuhkan di tengah keluarga sangat kuat, maka dia akan dengan mantap dalam panggilan kekristenan itu. Tetapi yang terutama adalah hati manusia toh dijamah oleh Kristus sendiri. Kalau Kristus sendiri berkarya, maka kita sendiri tidak dapat melawannya. Dan harus dikatakan bahwa sekali lagi Kristus berkarya bukan bagi orang Kristen semata, tetapi untuk semua orang. Semoga kisah tentang Rima Fakih memantapkan iman kita akan kekristenan, dan kita yang Kristen semakin teguh dalam iman. Pace bene. Halo para sahabat, saya masih mengingatkan, jangan lupa mengunjungi channel Minorsum. Itu channel yang saya buat juga, yang berbicara tentang sabda. Di sana kita akan berbicara tentang bagaimana Yesus selalu mengingatkan kita untuk hidup bertekun dalam iman, dalam situasi apapun. Kalau kita bergembira, kita bersyukur. Kalau kita merasa down, sedih, kita tetap mengingat ada Allah yang selalu menemani. Allah kita adalah Allah yang benar-benar mau hadir di tengah umatnya. Bukan hanya memberi perintah, larangan-larangan yang harus kita tepati, tetapi dia juga memberikan bimbingan, memberikan bantuan, membantu kita memikul salib kita, sehingga kita tetap bertekun menjalani hidup dengan penuh syukur dan tetap teguh dalam iman. Jadi semoga channel Minorsum juga berguna bagi kita semua, dan sekali lagi saya katakan pace bene.